Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini materinya adalah panji-panji keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa riya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan riwayataken saat penyampaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi darmatul imani utawi pokok-pokok keimanan, panji-panji keimanan, kunci-kunci keimanan. Arba'u bisolati muwafaqati wa asadu lil hukmi, yaitu bertak di dalam menjalani hukum-hukum Allah. As-sabru bil hukmi, sabar di dalam menjalani peraturan-peraturan hukum. Sering ada pertanyaan, mengapa saya ini kalau sholat malas sholat? Ya, itu watak dari nafsu. Jadi sifat daripada karakter nafsu itu malas. Semuanya malas. Dari nafsu
Niku nafsu-nafsu niku males dulu. Karena itu harus dipaksa. Sebab nafsu itu seperti anak kecil. Ketika tidak disapai, dia akan terus menyusul pada dunia. Tapi setelah disapai, dia akan nurut dan tidak menyusul lagi. Orang yang tidak sholat itu berarti tidak mensyukuri nikmat kesehatan. Sama saja tidak mau dikasih jasmani, tidak mau dikasih sehat, tidak mau dikasih tubuh. Lalu dikasih tubuh tidak mau. Sebab sholat itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasmani, atas tubuh kita. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ada orang spiritual mengatakan sholat itu berada perintah. Padahal di situ dijelaskan dalam surah Al-Baqarah wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat. Sehingga banyak orang-orang yang melakukan spiritual itu tidak melaksanakan sholat syariat. Andai kata mereka melakukan sholat syariat juga, itu malah lebih bagus. Karena kita sudah mengatakan ada Islam. Ada pertanyaan lagi, mana ada perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah kepada Allah? Ya ada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya kepada Allah atas segala sesuatu. Al-Fatihah Yasin wa ani'buduni hadza siratul mustaqim, dan sembahlah aku, ini adalah jalan yang lurus. Jadi perintah menyembah ada, perintah sholat juga ada. Karena itu kedua-duanya harus kita lakukan. Sebab kalau menyembah itu maknanya luas. Ada pengabdian kepada Allah, berupa saling tolong-menolong, berupa melayani sesama. Kalau orang Kristen mengatakan cinta kasih, kalau orang Buddha mengatakan dharma, dan lain-lain. Kalau orang Islam mengatakan rahmatan lil alamin. Karena itu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dia butuh bermakna luas. Di samping ibadah sholat, ibadah zakat, puasa, haji, juga pengabdian kita kepada Allah melalui manusia dan semua makhluknya, baik itu anak kita, istri kita, tetangga kita, orang tua kita, mertua kita, masyarakat kita, tumbuhan, hewan, semua kita sayangi. Karena itu bagian dari alam semesta, bagian dari saudara-saudara kita.
sering kita ini tidak sabar dengan peraturan-peraturan yang diciptakan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kita merasakan benar, tak pernah melakukan kesalahan itu, sehingga kita sulit untuk mencapai keimanan yang sesungguhnya. Sebab kata Rasulullah, kunci keimanan yang pertama adalah bersabar dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang berbahagia pada hari ini, kita harus paham tentang derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama muslimin muslimat, kemudian yang kedua mukminin mukminat, kemudian yang ketiga adalah muslimin, yang keempat adalah mukhlasin, dan yang kelima adalah muttaqin. Ternyata muttaqin adalah tertinggi. Dan sekarang kita masih di level 1, yaitu muslimin muslimat. Sebab untuk mencapai mukminin mukminat kita sering melanggar. Sholatnya males, itu males. Padahal itu syarat untuk menuju keimanan di level yang kedua. Sering kita tidak bersabar dengan ketentuan kebijakan yang sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua kata Rasulullah, panji keimanan, kunci keimanan, fondasi keimanan, pokok keimanan yang kedua, waridho bil qadari, yaitu rela terhadap segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari morning sebenarnya Allah. Sebab kita ini tinggal menjalani sebenarnya Allah. Kita ini wariannya Allah, Allah ada dalamnya. Kita ini adalah pemain-pemainnya, film sutradaranya Allah. Kita dijalankan oleh Allah untuk menjalankan takdir. Sering kita itu tidak mau, tapi mau tidak mau harus menerima. Seperti kematian. Siapa yang mau mati, siapa yang mau keluar dari meninggal, silakan ditanyakan kepada semua orang tidak tahu. Pasti tidak mau. Tapi mau tidak mau harus mau. Ini sudah takdirku kata Allah. Matinya adalah jam ini, hari ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini, dan tahun ini. Maka manusia tidak bisa berkutik di hadapan takdir Allah. Sudah kepastian Allah, sudah kehendak Allah. Di sini kita baru menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaan Allah yang maha luas. Di balik desa kita mandi ada kecamatan, di balik kecamatan ada kabupaten,
Di balik kabupaten ada kota-kota lain selain Surabaya. Di balik kota-kota ada levelnya Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Di situ kemudian ada yang namanya negara, kepulauan-kepulauan, dan di situ ada yang namanya negara-negara yang lain selain Indonesia. Pandangan kita kemudian berluas. Ternyata di dalam bumi ini masih ada bumi yang lain, planet-planet yang lain. Ternyata dalam planet-planet yang lain ada Bima Sakti, ada galaksi yang lain. Subhanallah, betapa kecilnya kita ini di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kecil dari seekor semut yang berangkat di malam hari. Sehingga kita selama ini yang tidak rela dengan takdir Allah kemudian berciut hati. Subhanallah, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Kita adalah tidak memiliki apa-apa. Kita adalah hanya dikasih amanah titipan berupa nyawa, berupa jasmani. Suatu saat jasmani itu akan dalam kubur bercampur dengan tanah liat, dan nyawanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tunduk kepada Allah sang pemilik yang sesungguhnya. Karena itu kemudian kita menjadi sadar, Subhanallah, selama ini saya merasa hebat, saya merasa sombong, saya merasa ego, saya merasa berilmu, saya merasa kaya. Ternyata saya sangat kecil di hadapan Allah. Jadi kita mau yang mau harus rela terhadap takdir Allah. Yang keempat kata Rasulullah, al-ikhlasu. Yang ketiga kata Rasulullah, al-ikhlasu littawakkuli. Lan tulus lahir batin lawan tawakal lawan asal lawan sumele. Wis pasrah pokoknya sebagai ngakoni kahani korban sedaya iki terbatas. Yo ekonominya, yo tenaganya, yo pikirannya, terbatas semuanya. Yo umurnya, terbatas semuanya, dan mudah sekali hancur dan binasa. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngandal akal, ngandal ilmu, tak mampu. Ngandal harta, tak mampu. Ngandal apa sing saged diandalkan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ridho dan rahmat Fadlnya, atas rahmat rahimnya, kita semuanya bisa hidup di dunia ini. Sekarang bisa merasakan udara segar di pagi hari, minum kopi, merokok, dan lain sebagainya, makan dan minum. Kita
syukuri apa yang ada. Kita jalani apa yang ada. Jalani saja tentang apa yang sudah digariskan oleh Allah sebenarnya, yang sudah digariskan oleh Allah kepada kita. Jangan banyak bersyukur, jangan sabar. Jalan saja. Pasrah kepada Allah, berharap kepada Allah agar diberikan perlindungan, diberikan petunjuk, diberikan kasih sayangnya, dan digolongkan orang-orang yang beriman. Karena hanya dengan keikhlasan itulah kita bisa menerima kenyataan yang ada. Sering kita ini dihadapkan dengan problematika, katakanlah tentang perekonomian. Semua manusia dicoba diuji dengan perekonomian yang serba kekurangan. Secara akal kita tidak bisa menemukan rezeki karena kita tidak punya pekerjaan. Tetapi kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang bisa memberikan rezeki. Engkau-lah yang memberikan rezeki. Ya Allah, datang untuk dirimu rezeki. Ya Allah, entah dari mana kemudian satu hari atau satu jam atau 2 jam Allah mengirimkan rezekinya melalui makhluk-makhluknya yang lain, sehingga secara kenyataannya walaupun kita tidak punya uang, tapi sudah berjalan sampai 50 tahun, sampai 60 tahun, kita bisa hidup di atas dunia. Semuanya itu tidak bisa kita tinggalkan, kita lupakan begitu saja. Sebab yang namanya rezeki ada uang, ada kesehatan, pendengaran yang bisa mendengar, melihat, mengucapkan, kesehatan tenaga jasmani, anak istri sehat, semuanya itu adalah rezeki yang harus kita syukuri. Coba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci yang ketiga adalah ikhlas di dalam menjalani sebenarnya Allah. Tulus murni mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat kata Rasulullah, Islamu wal istislamu lirabbi, memasrahkan segalanya, penyerahan totalitas lirabbi, mari pengerat, mari positif. Jadi istislam itu menyerah, tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah. Makanya Islam itu masrahkan, nyerahkan, aslama yuslimu islaman, aslama wis masrahkan, wis nyerahkan, yuslimu lagi masrahkan, lagi nyerahkan, islaman kelawan nyerahkan masrahkan. Jadi Islam adalah menyerahkan, memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bersandar, tetapi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesimpulannya pada pagi hari ini, yang pertama, kunci-kunci keimanan, panci-panci keimanan, pokok-pokok keimanan adalah yang pertama, yaitu kita harus sabar di dalam
menjalani peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah. Dan yang kedua itu rela terhadap takdir Allah. Yang ketiga adalah ikhlas tulus murni dalam menjalani kepasrahan kita. Dan yang keempat adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci-kunci untuk mencapai keimanan. Semoga bermanfaat. Ini syiarul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.